Kembalinya Sang Raja. Bab 33. Ketika mereka tiba di kantor direktur di lantai 4, Su Chen membuka pintu dan pergi. Ada siluet indah yang terpantul dari jendela kantor. Dia memiliki sosok langsing, selendang rambut panjang, wajah oval yang tampan, sedikit riasan, dan tubuh bagian bawahnya halus dan tanpa celah. Dia mengenakan rok all abu-abu, dan sosoknya sempurna. Melihat Su Chen masuk, Zhao Suya sedikit terkejut. Saya tidak menyangka penampilan Su Chen begitu luar biasa. Tapi yang tidak dia duga adalah temperamen Su Chen akan sangat berbeda, seperti seorang bangsawan. Apa yang kamu inginkan dariku? Su Chen bertanya. Batuk, batuk, batuk. Zhao Suya batuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya. Anda adalah Su Chen. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhao Suya, dan saya akan menjadi dekan Anda mulai sekarang. Su Chen mengangguk, saya tahu itu. Saya datang kepada Anda hari ini karena saya ingin berbicara dengan Anda tentang Wu Yuanhong. Wu Yuanhong. Su Chen mengerutkan kening dan berkata. Itu benar. Zhao Suya berkata, pada usia Anda, ketika Anda memberontak, Anda rentan terhadap kekerasan, jadi saya ingin berbicara dengan Anda. Su Chen terdiam beberapa saat, apakah menurutmu saya orang yang kejam? Kamu mematahkan semua tulang Wu Yuanhong dan kamu masih mengatakan dia tidak memiliki kecenderungan kekerasan. Jika saya memiliki kecenderungan kekerasan, saya akan langsung menghajarnya sampai mati. Melihat ini, Zhao Suya terdiam dan membeku. Dari dia, aura memancar darinya pada saat itu, dan bahkan dia, seorang guru, pun tertekan. Zhao Suya menggelengkan kepalanya. Tampaknya kondisi Su Chen cukup serius. Obrolan sederhana seperti itu mungkin tidak akan berhasil lagi. Su Chen, kamu baik-baik saja malam ini. Bagus. Zhao Suya mengibaskan rambutnya, penuh feminitas, dan berkata, baiklah, guru akan memesan tempat, dan mari kita makan malam dan mengobrol di malam hari. Su Chen mengerutkan kening, apa yang perlu dibicarakan? Di perguruan tinggi, Zhao Suya belajar psikologi dan mengetahui bahwa Su Chen adalah seorang laki-laki dan pasti tidak akan mengakui bahwa dia memiliki kecenderungan kekerasan jika dia ingin menyelamatkan mukanya. Jadi saat ini kita hanya bisa memahaminya dengan akal dan menggerakkannya dengan emosi. Su Chen, aku memohon padamu sebagai guru, jika tidak, kamu pulang saja untuk makan malam. Meskipun kamu sangat tampan, gurunya tetap cantik. Makan bersamamu bukanlah hal yang memalukan bagimu. Zhao Suya berkata begitu, dan Su Chen tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Bagaimanapun, ini semua tentang makan, tidak peduli di mana Anda makan atau dengan siapa Anda makan. Kalau begitu ayo makan bersama malam ini. Oke, aku akan menunggumu di gerbang sekolah malam ini. Zhao Suya berkata dengan penuh semangat. Dering, dering, dering. Saat keduanya sedang berbicara, ponsel Zhao Suya tiba-tiba berdering. Hei, Ying Ying. Suya, Kim Mingyu mengadakan reuni kelas, izinkan aku memberitahumu, sampai jumpa di sana malam ini. Ying Ying, itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Aku ada janji dengan orang lain hari ini. Kenapa kamu tidak berkumpul dulu? Jangan khawatirkan aku. Aku akan pergi ke sana pada reuni kelas berikutnya. Suya berkata dengan nada meminta maaf. Tapi Kim Mingyu mengatur reuni kelas ini hanya untukmu. Akan buruk jika kamu tidak pergi. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada sesuatu yang terjadi di sini dan aku tidak bisa mengabaikannya. Baiklah kalau begitu, biarkan aku memberitahu Mingyu. Kebaikan. Setelah menutup telepon, Su Chen berkata, jika sesuatu terjadi padamu, kamu bisa menunggu 1 hari lagi. Tidak, ini bukan masalah besar. Zhao Suya berkata dengan cepat, sampai jumpa di sana sepulang sekolah pada malam hari. Bagus. Ketika Su Chen kembali ke kelas, dia menjadi fokus semua teman sekelasnya. Mereka semua ingin mengetahui informasi tentang dekan dari mulutnya. Su Chen, apa yang kamu bicarakan dengan dekan baru? Lu Yurou bertanya dengan rasa ingin tahu. Beberapa hal yang membosankan. Su Chen berkata dengan santai. Mendengar ini, Chen Tianyu tertawa di sampingnya. Saya baru saja mengatakan bahwa Direktur Zhao memilih orang yang salah. Tidak ada yang bisa kami lakukan terhadapnya, jadi saya hanya melakukan apa saja dan kembali. Oh, kalau begitu antisipasiku sia-sia. Awalnya aku ingin bertanya tentang pengukuran Direktur Zhao. Oke, jangan khawatir tentang ini. Saya sudah merencanakannya. Saya akan makan malam dengan Direktur Zhao malam ini dan mengenalnya. Anda akan mengetahui ukurannya besok. Puan muda Chen sangat luar biasa, dia benar-benar berani membuat janji dengan Direktur Zhao. Haha, tidak peduli siapa aku, tidak ada wanita yang bisa menolak ajakanku, kata Chen Tianyu dengan sok. Ketika sekolah usai pada malam hari, Chen Tianyu berdiri di depan pintu sekolah lebih awal, dan di belakangnya, sebuah mobil sport Porsche diparkir.
Apalagi banyak pelajar yang siap menyaksikan keseruannya. Pada saat ini, sosok cantik keluar dari sekolah, melepas pakaian profesionalnya. Penampilan Zhao Xuya sangat menarik perhatian. Rok hitam selutut dan atasan kasar satu bahu di tubuh bagian atas terlihat segar dan indah dipadukan, dan menjadi pemandangan paling menarik perhatian di sekolah. Melihat Zhao Xuya keluar dari sekolah, Chen Tianyu dengan sengaja menggoyangkan kunci mobil di tangannya dan berkata, "Guru Zhao, saya Chen Tianyu dari kelas 1. Hari ini adalah hari pertama Anda bekerja. Saya telah memilih hotel dan ingin menyambut Anda." Melihat adegan ini, teman-teman sekelas yang berdiri di sekitar mulai berbicara. "Li Tian, menurutmu apakah Tuan Chen bisa sukses?" "Menurutku Direktur Zhao bukanlah orang yang mudah untuk membuat janji." "Haha, dia meremehkan pesona Tuan Chen. Belum lagi yang lainnya, hanya kunci mobil saja yang membuatnya tidak bisa menolak." "Hehe, benar juga. Mobil sport Porsche itu harganya lebih dari 1 juta. Saya mungkin tidak mampu membelinya jika saya tidak makan atau minum seumur hidup." Menghadapi undangan Chen Tianyu, Zhao Xuya tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Maafkan aku, guru ada janji hari ini dan tidak bisa pergi bersamamu." Bab 34. Mendengar kata-kata Zhao Xuya, orang-orang yang berdiri di dekatnya tercengang. Mereka tidak menyangka Zhao Xuya akan menolak. "Anda tidak bisa menyalahkan Tuan Chen untuk ini. Wanita cantik setingkat Direktur Zhao pasti sangat sibuk. Anda harus membuat janji terlebih dahulu, jika tidak Tuan Chen pasti akan berhasil." Li Tian berkata dari samping. Setelah ditolak oleh Zhao Xuya, Chen Tianyu tidak marah, tetapi berkata kepada yang lain, "Jangan khawatir, saya akan membuat janji dengannya terlebih dahulu besok, dan pengukurannya akan saya urus." Pada saat ini, Chen Tianyu dan yang lainnya mendengar suara kejutan. "Su Chen, kamu di sini." Melihat Su Chen keluar, Zhao Xuya langsung menyapanya. "Jika kamu ingin makan sesuatu, guru, tolong beri aku hadiah." Keduanya berjalan berdampingan, kata Zhao Xuya sambil tersenyum. Para siswa yang menonton semuanya tercengang dan terkejut. Apa-apaan ini? Direktur Zhao bilang dia punya janji dengan seseorang untuk makan malam, tapi sebenarnya dia membuat janji dengan Su Chen. Ini tidak masuk akal. Bagaimana Su Chen bisa dibandingkan dengan Tuan Chen? Melihat dua orang berjalan keluar sambil berbicara dan tertawa, Chen Tianyu tampak marah dan melangkah maju dan berkata, "Direktur Zhao, apakah karena Su Chen begitu sering menguntit Anda sehingga Anda setuju untuk datang karena Anda tidak punya pilihan selain datang? Jika Anda tidak mau pergi, saya bisa membantu Direktur Zhao menyingkirkannya." Mendengar ini, para penonton menghela nafas lega. Itu pasti karena Su Chen menguntitnya, jika tidak, Direktur Zhao tidak akan menyetujuinya. "Anda telah memikat keindahan dari Universitas Lu, dan sekarang Anda menggoda Direktur Zhao. Sungguh tidak tahu malu. Teman sekelas Chen Tianyu, menurutku kamu salah paham. Su Chen tidak berkencan denganku, tapi aku berinisiatif untuk berkencan dengannya." Saat berbicara, wajah Zhao Xuya menunjukkan rona merah yang memabukkan. Lagi pula, Su Chen pada awalnya tidak setuju. "Aku sudah lama memohon padanya sebelum dia setuju. Jadi jangan salah paham. Su Chen bukanlah tipe orang yang kamu pikirkan." Astaga, apa yang terjadi? Direktur Zhao lah yang berinisiatif untuk mengencaninya. Dan ada apa dengan ekspresi malu-malu itu? Ini sangat tidak masuk akal. Aku baru berada di sini sehari dan dia sudah dijemput olehnya. Aku benar-benar tidak memberi orang lain cara untuk bertahan hidup. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia baru saja makan, tapi dia sangat iri. Belakangan, Su Chen masuk ke Honda Civic milik Zhao Xuya. Mobil itu tidak mahal, harganya lebih dari 100.000 yuan. Teman sekelas Chen Tianyu. Ketika dia mendengar Zhao Xuya memanggil namanya, Chen Tianyu tampak senang dan berkata dengan cepat. "Direktur Zhao, apa yang Anda inginkan dari saya? Jika Anda ingin makan malam bersama saya mungkin harus memeriksa waktu. Lagi pula, orang kaya seperti saya sangat sibuk. Namun, jika Direktur Zhao benar-benar ingin berkencan dengan saya, aku bisa mengesampingkan semua hal lain dan meluangkan waktu untuk makan bersamamu." Teman sekelas Chen Tianyu, kamu salah paham. Mobilmu menghalangi jalan. Tolong minggir. Guru sedang terburu-buru. Itu menghalangi jalan. Chen Tianyu berdiri di sana dengan kebingungan, sangat malu hingga dia tidak dapat menemukan tempat untuk masuk. Wajah ini ditampar dan ditampar. Keterampilan mengemudi Zhao Xuya cukup bagus, dan dia berhenti di pintu masuk sebuah restoran hotpot dalam beberapa menit. Guru membuat keputusannya sendiri dan memilih restoran hotpot. Jika kamu tidak menyukainya, kami akan mencari restoran lain. Saya tidak peduli. Oke, ayo masuk. Setelah itu, keduanya pergi ke kotak bersama. Ruang privatnya sangat besar, meski ada 10 orang yang duduk di sana, tidak akan terasa sesak. Hanya kita berdua. Akan sia-sia jika memesan kotak sebesar itu.
Sambil meletakkan mantel dan tasnya di samping kursi, Zhao Suya berkata, "Saya awalnya ingin memesan yang kecil, tetapi semuanya sudah dipesan, jadi saya harus memilih yang ini." Su Chen mengangguk dan tidak melanjutkan topik ini. Ketika semua hidangan disajikan, Zhao Suya berkata, "Su Chen, aku membaca di file bahwa kamu baru saja dipindahkan ke sekolah menengah No. 1. Kamu bersekolah di mana sebelumnya?" "Aku tidak pergi ke sekolah. Aku pergi jalan-jalan." "Itu artinya kamu datang langsung ke tahun ketiga sekolah menengah?" Zhao Suya berkata dengan heran. "Itu benar. Kalau begitu bisakah kamu mengikuti kursusmu? Akan ada ujian bulanan dalam beberapa hari, dan ujian bulanan ini adalah kumpulan pertanyaan terpadu untuk seluruh provinsi Jiangnan, jadi ini sangat sulit." Zhao Suya berkata dengan cemas. "Bukankah ini hanya ujian bulanan? Sungguh masalah besar." Su Chen berkata tidak setuju. "Dengan kemampuan saya saat ini, apalagi mata kuliah SMA, bahkan isi kuliah pun bisa teringat di benak saya hanya dengan melihatnya sekilas. Apa maksudnya mengikuti ujian hanya dalam waktu 1 bulan? Anda dapat mengikuti tes sebanyak poin yang Anda inginkan. Tidak ada kesulitan." Namun, perilaku Su Chen berubah menjadi semacam kepercayaan buta di mata Zhao Suya. Belum lagi dia adalah murid pindahan sementara, bahkan dia sendiri tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. "Su Chen, kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi kepercayaan diri yang buta bukanlah hal yang baik. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Nah, karena kamu sangat percaya diri, ayo kita bertaruh. Nilai penuh ujian bulanannya adalah 750. Selama kamu bisa mendapat lebih dari 400, guru akan mengabulkan permintaanmu. Selama guru bisa melakukannya, apapun yang kamu inginkan tidak apa-apa." Su Chen terdiam beberapa saat, bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kalau soal SMA, kalau dipikir-pikir, kamu bisa mendapat nilai sempurna dalam ujiannya. Tapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mendapat nilai 400 atau lebih pemikiran. Apakah kamu begitu tak tertahankan? Oke, lagi pula aku tidak peduli. Suara berderit. Saat keduanya berbicara, pintu kotak dibuka, dan selusin orang masuk dari luar. Orang-orang yang datang semuanya masih muda, berusia sekitar 26 atau 17 tahun, dan mereka semua mengenakan pakaian yang modis. "Ying-Ying, kenapa kamu ada di sini?" Zhao Suya cukup terkejut saat melihat orang-orang masuk. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. "Mingyu bilang reuni kelas ini tidak akan mungkin terjadi tanpamu, jadi kami datang ke sini." Mendengar ini, Su Chen pun mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata orang-orang inilah yang meminta Zhao Suya untuk makan malam bersamanya di siang hari. "Suya, kamu sebenarnya datang untuk makan malam dengan seorang anak laki-laki dan bahkan tidak datang untuk menghadiri reuni kelas. Itu sangat tidak menarik." Kim Mingyu memiliki gaya rambut selebriti internet 37 poin, mengenakan pakaian kasual Armani, dan memiliki Rolex Blackwater Ghost di pergelangan tangannya. Total biaya seluruh tubuhnya setidaknya 200.000 yuan, yang pasti sepadan dengan uangnya. "Apa yang kamu maksud dengan anak muda? Su Chen adalah muridku. Aku baru saja datang bekerja, jadi aku memintanya makan untuk memahami situasinya." Kim Mingyu tersenyum dan berkata, "Jadi begitulah yang terjadi, Suya, kamu masih serius dan bertanggung jawab seperti saat kamu masih di sekolah." Setelah mengatakan itu, Kim Mingyu mengeluarkan segepok uang dari sakunya, menyerahkannya kepada Su Chen, dan berkata, "Namamu Su Chen, kan? Kita hampir makan. Ini 1.000 yuan. Naik taksi. Dan jangan pergi. Ini mengganggu reuni kelas kita." Bersambung.